Peran BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pihak Jepang pada tanggal 29 April 1945, di mana badan ini dibentuk dengan alasan mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia supaya mau membantu bangsa Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI yaitu Dokuritsu Jumbi Chosakai. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah penduduk tentara Jepang pada tanggal 1 Maret 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk supaya agar mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung, KRT Rajiman Yodyo-Diningrat, dengan Wakil Ketua Ichibangsai Yoshio, orang Jepang, dan Raden Panji Suroso. BPUPKI bertugas melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, di antaranya merancang Undang-Undang Dasar, menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dan menyusun rancangan falsafah negara. Masa persidangan pertama 29 Mei 1945, di mana persidangan pertama BPUPKI membahas perumusan dasar negara Indonesia merdeka. Ketiga tokoh yang datang di persidangan pertama yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mendapat giliran pertama berpidato, yang inti pidatonya yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. BPUPKI juga berhasil membentuk anggota Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Muhammad Yamin sebagai anggota, Mr. Ahmad Subarjo sebagai anggota, A.A. Marami sebagai anggota, Abdul Qohar Muzakir sebagai anggota, Kiai Haji Wahid Hasim sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, dan Abi Kusno Cokro Suyoso sebagai anggota. Sidang kedua BPUPKI membahas rencana Undang-Undang Dasar dan pembukaannya. BPUPKI berhasil membentuk sebuah panitia yang bernama Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menyetujui Piagam Jakarta sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membentuk panitia kecil yang bernama Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang berjumlah 7 orang, yang diketuai oleh Profesor Dr. Mr. Supomo, bertugas membentuk batang tubuh Undang-Undang Dasar. Tanggal sidang kedua, tanggal 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar mengadakan sidang yang membahas hasil kerja Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Dalam laporan tersebut, tercantum 3 masalah pokok, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar.